Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه: اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ummahat, ibu-ibu jemaah pengajian Majelis Ta'lim Masjid Al-Ikhlas Bina Anggrek yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita sehingga pada sore hari ini alhamdulillah kita semua diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kenikmatan, kesempatan untuk melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore hari ini, yaitu hadirnya kita di majelis ilmu, menjadi bagian dari amal soleh kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita bisa memetik hasilnya kelak di yaumil qiyamah di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta umat beliau yang tetap istiqamah di atas jalan kebenaran hingga yaumul qiyamah. Semoga kita semua kelak di yaumul qiyamah bisa mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah mempertemukan kita, mengumpulkan kita dengan baginda Nabi Muhammad di dalam jannahnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sore hari ini kami menggantikan Ustadz yang qadarullah berhalangan hadir, yaitu Ustadz Yunus ya, Yunus Yurianzam, qadarullah beliau sakit ya. Mari sama-sama kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakit beliau dan mudah-mudahan diberikan kesembuhan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfihi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Dan kita juga doakan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang saat ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakit mereka dan mudah-mudahan mereka bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Baik ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah kajian kita pada sore hari ini kita sama-sama akan membahas dengan judul sebab-sebab turunnya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kami memulai kajian pada sore hari ini, yaitu tentang membahas tentang sebab-sebab turunnya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami akan menceritakan terlebih dahulu dua kisah yang agak sedikit berbeda di antara kedua kisah ini. Di dua kisah ini sama-sama kaitannya dengan hidayah yang akan kita bahas bersama-sama.
Kisah yang pertama, kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah di kota Mekah dengan segala rintangan, dengan segala ujian, dengan segala cobaan yang beliau hadapi, ada satu sosok yang senantiasa melindungi, menjaga, membantu, mensupport dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sosok ini dikenal sebagai sosok yang paling berpengaruh di dalam kehidupan Rasulullah SAW, termasuk kesuksesan beliau di dalam berdakwah ketika beliau berdakwah di kota Mekah. Siapakah sosok ini? Yaitu paman tercinta beliau, Abu Thalib. Ya, Abu Thalib. Beliaulah orang yang paling berada di garda terdepan di dalam melindungi, menjaga Rasulullah SAW dari segala mara bahaya, dari segala hal-hal yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik yang ada di kota Mekah pada saat itu. Tapi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat disayangkan walaupun Abu Thalib begitu besar pengorbanannya, begitu besar perjuangannya di dalam membantu dakwah Rasulullah SAW, tapi sampai akhir hayatnya dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika dalam keadaan sakaratul maut, ketika Rasulullah SAW mendampingi pamannya Abu Thalib, beliau mengatakan kepada Abu Thalib, "Ya qul kalimatun uhajun laka biha indallah." Wahai pamanku, tolong ucapkan satu kalimat yang nanti akan menjadi hujah bagimu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kalimat yang nanti akan menyelamatkan kamu di akhirat kelak ketika di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kalimat saja, wahai paman. Rasulullah tidak meminta paman untuk membaca Al-Quran. Rasulullah tidak meminta paman untuk melaksanakan ibadah salat. Rasulullah tidak meminta paman untuk berpuasa satu hari full, apalagi sebulan penuh. Yang beliau minta kepada pamannya hanya mengucapkan satu kalimat. Itu kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Dan saya yakin 100% Abu Thalib pasti mampu mengucapkan kalimat ini, bahkan dengan fasih. Beliau orang Arab asli, asli orang Arab. Kita yang bukan orang Arab saja mampu mengucapkan kalimat ini dengan fasih, apalagi Abu Thalib. Bahkan saya juga yakin Abu Thalib juga memahami apa makna dari kalimat ini, yaitu kalimat tauhid ini, kalimat la ilaha illallah. Saya yakin mudah baginya hanya sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah di lisannya saja mudah. Tapi apa yang terjadi? Ketika Abu Thalib mendengarkan permintaan keponakan tercintanya yaitu Rasulullah SAW, bahkan keponakan yang paling beliau sayangi melebihi anaknya sendiri, yaitu Rasulullah SAW. Abu Thalib ketika ingin mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan di saat yang bersamaan di sisinya Abu Thalib saat itu ada sosok yang bernama Abu Jahal. Abu Jahal. Siapa nama aslinya Abu Jahal? Ada yang tahu? Ibu-ibu ada yang tahu nama aslinya Abu Jahal? Abu Jahal itu bukan nama asli, itu gelar yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Abu itu artinya bapak, Jahal itu artinya bodoh. Bapaknya orang bodoh. Ya. Nama aslinya bukan Abu Jahal, tapi nama aslinya siapa? Ada yang tahu? Amru bin Hisham. Nama aslinya Amru bin Hisham. Abu Jahal itu dikenal sebagai orang yang paling pintar dan paling cerdas yang ada di kota Mekah. Saking cerdasnya Abu Jahal sampai masyarakat kota Mekah itu suka meminta ide-ide dari Abu Jahal ketika ingin melakukan sesuatu. Tapi oleh Rasulullah
Dibalik Abu yang tadinya dia termasuk orang yang cerdas, dibalik oleh Rasul menjadi Abu Jahal. Justru bukan orang yang paling cerdas, tapi karena keengganannya, tidak maunya dia masuk ke dalam agama Islam, oleh Rasulullah dikasih gelar dengan istilah dengan gelar Abu Jahal. Bukan cerdas lagi, tapi justru Abu Jahal, bapaknya bodoh, bukan bapaknya orang yang cerdas. Ketika Abu Thalib ingin mengucapkan kalimat La ilaha illallah, apa yang dikatakan oleh Abu Jahal kepada Abu Thalib? Ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, atatruku millata abina, apakah engkau mau meninggalkan agama nenek moyang kami? Otomatis ketika dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka Abu Thalib sudah dicap sebagai orang yang meninggalkan agama nenek. Maka kemudian Abu Thalib tidak jadi mengucapkan kalimat itu. Takut dia, takut divonis sebagai orang yang meninggalkan agama nenek moyang. Tidak jadi mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Padahal ini sekali lagi kalimat yang sangat mudah diucapkan. Kemudian Rasulullah tidak berputus asa. Yang kedua kali dia mengatakan lagi kepada pamannya Abu Thalib, ya Abdul kalimatul hajun laka biha indallah. Ucapkan kalimat La ilaha illallah yang nanti akan menjadi hujah bagimu di yaumil qiyamah. Tapi lagi-lagi Abu Thalib ketika ingin mengucapkan kalimat La ilaha illallah diingatkan lagi oleh Abu Jahal. Sampai ketiga kalinya Abu Thalib tidak mengucapkan kalimat La ilaha illallah, dan di akhir hayatnya dia tidak mengucapkan kalimat Allah dan dia tidak masuk ke dalam agama Islam. Padahal pengorbanan, perjuangannya di dalam membantu dakwah Rasul sangat luar biasa. Bahkan para ahli sejarah Indonesia dalam kitab sejarah mengatakan tidak ada satu pun manusia yang ada di kota Mekah pada saat itu yang melebihi kontribusinya di dalam membantu dakwah Rasulullah dibandingkan Abu Thalib. Tidak ada satu pun manusia, bahkan istrinya Khadijah saja kalah pengorbanannya dibandingkan Abu Thalib. Tapi sampai akhir hayat dia tidak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu. Ini kisah yang pertama. Maka ketika Rasulullah menyaksikan dengan mata kepala beliau pamannya meninggal di dalam kekafiran, tidak mendapatkan hidayah Allah, beliau menangis. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memintakan ampun untuk paman. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari Nabi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak pantas seorang nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampunan untuk orang-orang musyrik, untuk orang-orang kafir, walaupun kerabatnya sendiri. Kemudian Allah turunkan lagi ayat berikutnya, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sungguh engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai. Rasulullah cinta dengan pamannya. Allah mengatakan engkau tidak bisa memberikan hidayah kepadanya wahai Muhammad. Walakinna Allah yahdi man yasha. Tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Sama sekalian yang dirahmati Allah, ini kisah yang pertama. Seorang yang begitu luar biasa pengorbanan dan perjuangannya di dalam membantu dakwah Rasulullah, tapi sampai akhir hayat menjadi mendapatkan hidayah dari Allah. Kemudian kisah yang kedua, ada seorang wanita yang dikenal di kota Mekah pada saat itu yang bernama Hindun binti Utbah. Ada yang tahu siapakah dia? Hindun binti Utbah, istri dari Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Istri dari Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Hindun dan Abu Sufyan itu termasuk di antara tokoh yang ada di kota Mekah
yang paling kuat penentangannya terhadap dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah ketika di awal-awal dakwah beliau di kota Mekah. Bahkan Hindu, istrinya Abu Sufyan, termasuk orang yang paling benci terhadap Rasulullah. Bahkan bukan hanya kepada Rasulullah, juga benci terhadap para sahabat-sahabat beliau. Benci terhadap paman Rasulullah yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Ditambah lagi ketika orang tuanya Hindu dan saudaranya mati di medan perang Badar. Ya, mati di medan perang Badar, dibunuh oleh Hamzah pada saat itu. Kebenciannya terhadap Rasulullah SAW sangat semakin menguat. Maka kemudian dia berazam, dia akan membalas dendam atas kematian ayah dan saudaranya di medan atau di perang Badar. Sehingga dia pun menyewa seorang budak ya, yang didatangkan dari Habsyah yang bernama Wahsy. Jadi Wahsy ini seorang budak yang dikenal ahli tombak. Ya, kalau nyuruh lempar tombak mungkin jarak jauh bisa. Kalau masih hidup zaman sekarang kan ada tuh pertandingan lempar apa itu namanya, lempar lebih atau lempar tombak. Mungkin termasuk juara dunia dia. Dari jarak jauh dia bisa tepat lemparnya. Dia nyewa Wahsy, dibayar. Targetnya apa? Dua. Yang pertama membunuh Rasulullah SAW, kemudian yang kedua membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Tapi ketika perang berikutnya itu perang Uhud, Wahsy tidak berhasil membunuh Rasulullah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tapi Wahsy dia berhasil membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Setelah dia membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, apa yang hidup perintahkan kepada Wahsy tadi untuk membelah tubuhnya Hamzah. Kemudian diambil, dia kenapa? Hati dimakan, nggak dimasak dulu, dimakan. Saking bencinya dia dengan Hamzah, dimakan. Kemudian karena memang namanya hati belum dimasak ya belum makan bahasa. Nggak bisa dimakan, dia lepeh, dia buang sambil makan. Saking benci terhadap Rasulullah SAW dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Rasulullah ketika melihat dan menyaksikan apa yang dilakukan oleh Hindu tadi, beliau marah, kecewa. Karena beliau ketika para sahabatnya di dalam peperangan membunuh orang-orang kafir, tidak ada satupun yang dibelah, ya, yang dimutilasi, yang dibelah, yang diambil hatinya, tidak ada. Karena dalam Islam di medan perang pun itu dilarang. Tapi ketika beliau melihat ada Hindu yang melakukan demikian, marah Rasulullah SAW. Tapi apa yang terjadi dalam sekalian dalam ketika terjadi Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, Abu Sufyan datang menghadap kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, maafkanlah aku dan keluarga. Berikanlah rasa aman kepada kuda keluarga. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, man dakhala dara Abu Sufyan fahuwa amin. Siapapun yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, maka dia akan mendapatkan rasa. Rasulullah memberikan jaminan aman kepada Abu Sufyan dan keluarganya. Padahal Hindu istrinya Abu Sufyan sudah melukai hati Rasulullah dengan melakukan satu perbuatan yang sangat hina dan keji kepada Rasulullah SAW. Tapi beliau maafkan. Karena Rasulullah memberikan maaf, inilah yang kemudian meluluhkan hatinya Hindu dan Abu Sufyan, sehingga mereka pun menyatakan diri masuk ke dalam agama. Coba bayangkan, orang yang dulunya benci kepada Rasulullah, orang yang dulunya benci terhadap Islam, bahkan sangat-sangat memusuhi Islam, tapi sebelum akhir hayatnya dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah sekalian dirahmati Allah, dua kisah tadi yang kami ceritakan adalah dua hal yang sangat berbeda. Yang satu mendukung dakwah Rasulullah tapi tidak mendapatkan. Yang satu justru memusuhi Rasulullah SAW, tapi sebelum akhir hayatnya dia mendapatkan hidayah Allah
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama mengatakan hidayah itu adalah sesuatu yang sifatnya unik. Kenapa dikatakan unik? Karena yang pertama, tidak ada yang mengetahui siapapun di antara kita yang mendapatkan hidayah kecuali hanya Allah Subhanahu. Kemudian yang kedua, hidayah itu adalah suatu nikmat yang paling agung yang melebihi nikmat-nikmat yang lainnya. Dibandingkan nikmat harta, dibandingkan nikmat jabatan, pangkat, kesehatan dan sebagainya, hidayah adalah nikmat yang paling agung. Tidak semua orang, tidak semua manusia yang diberikan nikmat hidayah oleh Allah Subhanahu. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, sebelum Allah memberikan nikmat hidayah kepada manusia, Allah melihat terlebih dahulu mana di antara hati-hati yang dimiliki oleh manusia yang memiliki hati yang paling bersih, hati yang paling lembut, hati yang paling bersih. Maka mereka yang akan diberikan nikmat hidayah oleh Allah SWT. Sedangkan orang-orang yang tidak memiliki hati yang bersih, hatinya penuh dengan penyakit, hatinya penuh dengan kotoran, kata sahabat Ibnu Mas'ud, dia tidak akan mendapatkan nikmat hidayah dari Allah SWT. Walaupun dia sudah berusaha untuk mencarinya, walaupun dia sudah berusaha untuk mendapatkannya, tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki untuk memberikan nikmat hidayah kepadanya, sampai akhir hayat pun dia tidak akan mendapatkan nikmat hidayah dari Allah Subhanahu. Kalau ditanya kenapa demikian, kok bisa Allah hanya memberikan nikmat hidayah kepada orang-orang tertentu? Para ulama memberikan jawaban, la yus'al amma yaf'al wa huwa yus'al. Allah tidak pernah ditanya dengan apa yang Allah itu bukan hak kita untuk mempertanyakan hal itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hum yus'al, tapi kita lah nanti kelak di hari kiamat yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak bisa bertanya, kenapa si fulan tidak mendapatkan hidayah? Kenapa si fulan kok justru mendapatkan hidayah? Kenapa Abu Thalib kenapa tidak mendapatkan hidayah? Kenapa justru hidup yang mendapatkan hidayah? La yus'al amma yaf'al. Allah sampai kapan tidak akan pernah ditanya dengan apa yang Allah lakukan. Karena Allah lebih mengetahui segala sesuatu daripada ilmu kita tidak akan sampai ke situ. Ilmu kita tidak akan sampai kepada sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu jemaah sekalian kita berbicara tentang hidayah. Sebelum kita membahas tentang min asbabil hidayah, sebab-sebab turunnya hidayah, apa sih makna hidayah itu? Al-hidayah menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala mengatakan, al-hidayah fil lughah al-irsyad wa dalalah. Hidayah secara bahasa itu adalah irsyad. Apa itu irsyad? Petunjuk. Secara bahasa hidayah itu artinya petunjuk. Kita mau berpergian dari satu tempat ke tempat lain menggunakan apa sekarang? Google Map atau Waze dan sebagainya. Itu makna secara bahasa, Google Map secara bahasa ya, itu bisa dikatakan sebagai hidayah. Karena dia memberikan petunjuk kepada kita jalan supaya kita sesat secara bahasa. Secara bahasa. Jadi Google Map, Waze, peta dan sebagainya itu dinamakan hidayah secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i hidayah adalah sulukut thariq alladhi yusalu ila ghayah al-maqsudah wa ittiba'u syar'allah, yaitu jalan menuju tujuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya hidayah secara istilah syar'i. Jalan menuju tujuan yang Allah tetapkan. Ya. Maka kalau kita baca surat Al-Fatihah itu apa? Yang kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami apa artinya sirat?
Jadi jalan menuju jalan. Kemana kita tujuannya? Tujuannya sesuai yang Allah tetapkan. Apa yang tujuannya Allah tetapkan? Islam. As-siratal mustaqim bima'na al-Islam, yaitu agama Islam. Agama yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang diridhoi oleh Allah, Islam. Dalam menuju jalan Islam inilah yang dinamakan hidayah. Kalau orang tidak mendapatkan hidayah, pasti dia tidak akan menuju jalan ini. Pasti dia akan menuju jalan yang berbeda. Ini makna hidayah. Maka dari itu para ulama mengatakan hidayah itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada al-hidayatul 'ammah, hidayah yang sifatnya umum. Ya. Jadi hidayah yang sifatnya umum bisa kita katakan juga dengan istilah dari hidayah menurut bahasa. Apa itu? Hidayatul kullu makhluk lima yusri umuru ma'asyihi wa yatasmiru jami'ul makhluqat. Yaitu hidayah yang diberikan oleh Allah kepada seluruh makhluknya, sehingga makhluk tadi bisa menentukan mana yang terbaik yang harus dia lakukan. Kalau misalnya ibu-ibu disodori, mohon maaf, ada uang ya 1 miliar, ya, ada uang 1 miliar, kemudian disodori batu. Yang satu uang 1 miliar, yang satu batu, atau uang 10.000, yang satu batu. Kalau saya jauh-jauh 1 miliar, 10.000 aja, sama satu lagi batu. Ibu-ibu milih mana? Milih batu atau milih uang 10.000? Milih uang 10.000. Nggak mungkin milih batu, ya apa batu. Kenapa ibu bisa milih uang 10.000? Itulah yang dinamakan hidayah. Ada petunjuk yang mengarahkan ibu-ibu untuk lebih memilih sesuatu yang mengandung maslahat. Ibu-ibu tenggelam misalnya, mohon maaf nih, naik apa? Tenggelam, wow, kapalnya pecah, terbakar, kayak kemarin peristiwa di mana? Di Sulawesi ya, Bali atau Sulawesi itu yang tenggelam, yang terbakar di Sulawesi yang pecah itu, yang tenggelam, yang terbakar di Sulawesi, yang tenggelam di Bali ya. Tenggelam nih, ada orang nyodorin uang sama nyodorin pelampung, ibu lebih milih mana? Milih uang atau pelampung? Ada yang milih uang, saya milih uang aja lah, gak apa-apa tenggelam. Atau milih pelampung? Kenapa milih pelampung dengan uang? Karena kalau sekarang disodorin uang sama suaminya pasti milih uang ya kan? Kenapa milih pelampung? Karena itulah petunjuk yang mengarahkan ibu-ibu untuk lebih memilih pelampung daripada milih uang. Kenapa? Karena pelampung bisa menyelamatkan, menjadikan ibu-ibu itu yang dinamakan hidayah. Jadi orang makhluk bahkan semua makhluk Allah, binatang pun Allah berikan kepada mereka hidayah, sehingga mereka tahu mana makanan-makanan yang harus mereka makan dan mana makanan yang bukan makanan mereka. Kambing disodori daging nggak makan, tapi kalau disodori rumput baru makan, karena dia tahu makanannya rumput bukan daging. Walaupun kalau dijual di pasar jelas daging lebih mahal dari rumput, tapi dia lebih suka rumput. Kenapa? Hidayah. Allah yang mengarahkan kambing tadi untuk lebih memilih makanannya rumput daripada. Itu namanya hidayah. Al-hidayatul 'ammah. Hidayah amal semua dapat. Bukan hanya orang-orang mukmin saja, bahkan orang kufar, orang muslim pun dia dapat yang namanya hidayatul 'ammah. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan hidayatul bayan wad dalalah wad irsyad. Hidayah irsyad, hidayah dalalah, itu yang dinamakan hidayah yang tadi. Fungsinya untuk mengarahkan, menunjukkan orang mana jalan yang baik. Itu namanya hidayatul irsyad. Apa itu hidayatul irsyad? Contohnya seperti yang kita lakukan pada saat ini, itu hadirnya kita di majlis itu hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad ini boleh semua orang memberikan kepada orang lain, boleh. Jadi hidayatul irsyad itu bukan hanya hak prerogatif Allah saja, tapi kita pun bisa memberikan kepada orang lain.
Ya. Contoh kita mengajarkan orang lain, kita menasihati orang lain, ya kita memberitahukan sesuatu kepada orang lain, itu dinamakan hidayatul irsyad. Kita amankan. Ini loh yang benar. Tata cara sholat yang benar seperti ini loh. Ya. Tata cara sholat yang salah seperti ini. Itu namanya hidayatul irsyad. Ya. Hidayatul irsyad boleh siapapun untuk memberikan kepada orang lain boleh. Ini dinamakan hidayatul irsyad. Kemudian yang ketiga, hidayatul taufik. Apa itu hidayatul taufik? Dia khulqul hidayah fi qulubin nas wa hiya biyadillahi ta'ala. Inilah yang dinamakan hidayah yang dikatakan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu hidayatul taufik. Orang banyak mendapatkan hidayatul irsyad tapi belum tentu mendapatkan hidayatul taufik. Banyak orang punya hidayatul irsyad belum tentu hidayatul taufik. Contohnya siapa? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu ibu sekalian, mereka orang-orang yang cerdas, pintar, ilmunya banyak. Bahkan Allah membahasakan di dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tuh ngerti, tahu tentang Rasulullah seperti mana pengetahuan mereka tentang anak-anak mereka. Orang tua kan pasti tahu anak-anaknya, sifatnya, perilaku anak-anak. Orang Yahudi mengerti tentang Rasul seperti itu. Tahu sosok Rasulullah, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, bahkan hijrahnya Rasulullah ke Madinah dan sebagainya, mereka tahu. Hidayatul irsyad sudah mereka dapatkan, tapi sayangnya mereka tidak mendapatkan hidayatul. Sehingga ketika Rasulullah berdakwah di kota Madinah, sesampainya beliau di kota Madinah, itu dari sekian ribu orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah bisa dihitung dengan jari tangan yang masuk ke dalam agama Islam. Para ulama mengatakan, para ahli sejarah, tidak sampai 10 orang. Padahal jumlah orang Yahudi yang tinggal di Madinah pada saat itu ribuan jumlah, kurang lebih sekitar 30.000. Tapi yang masuk Islam tidak sampai 10. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan hidayatul taufik. Mereka dapat hidayatul irsyad dari kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran, yaitu kitab Taurat maupun kitab Injil yang Allah turunkan kepada para anbiya mereka, Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam. Tapi sayangnya mereka tidak mendapatkan hidayatul taufik. Ya. Tentu ada beberapa sebab kenapa mereka tidak mendapatkan hidayatul taufik. Nanti insyaallah kita membahas tentang mawani'ul hidayah. Ya. Kemudian yang terakhir, al-hidayah fil akhirah. Ya. Hidayah yang keempat adalah hidayah di akhirat. Apa itu hidayah di akhirat kelak? Hidayatullah ta'ala lil mu'minin ila jannah, yaitu petunjuk yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin untuk bisa menyeberang as-sirat, yaitu jembatan yang nanti terbentang di atas api neraka, sehingga orang mukmin tadi berhasil menyeberanginya dan mereka mau masuk ke dalam surga. Itu namanya hidayah fil akhirah. Karena tidak semua orang bisa menyeberang. Yang jelas semua orang pasti akan melewati jembatan, tapi tidak semua orang berhasil melewati jembatan itu. Ada yang sampai di tengah jatuh, ada yang baru mulai lewat jembatan udah jatuh. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah ketika di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita bicarakan hidayah, tentu adalah hidayah yang kedua, ketiga dan keempat. Kalau hidayah pertama tidak kita bicarakan, tapi yang kita bicarakan adalah hidayah yang kedua, ketiga dan keempat. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan hidayatul irsyad? Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan hidayatul taufik? Dan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan hidayah nanti di akhirat? Baik, min asbabil hidayah, sebab-sebab turunnya hidayah. Yang pertama, tahqiqul iman billahi subhanahu wa ta'ala. Kuatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah Allah berikan kepada kita. Iman yang sudah Allah berikan kepada kita di dalam diri kita ini adalah satu nikmat yang sangat agung. Jangan sampai kita buang.
Jangan sampai kita campakkan. Tidak ada kenikmatan yang lebih mulia yang harus kita pertahankan dibandingkan nikmat iman yang sudah Allah berikan kepada kita. Di akhir-akhir ini, di zaman akhir zaman ini, zaman yang penuh dengan fitnah, orang mudah sekali memperjualbelikan keimanan mereka hanya dengan beberapa dolar, hanya dengan beberapa kardus mie instan, hanya dengan beberapa karung beras. Padahal zaman sekarang Allah, iman itu adalah satu nikmat yang sangat agung. Tidak semua orang Allah berikan kepadanya nikmat iman. Maka dulu sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, kita kenal beliau adalah sahabat yang sangat luar biasa. Seorang pemuda yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk menjadi duta besar pertama di dalam Islam, yaitu untuk berdakwah di kota Yathrib, yaitu sebelum namanya kota Madinah pada saat. Mus'ab bin Umair dulu sebelum masuk Islam, dia dikenal orang yang paling kaya raya di kota Mekah. Orang tuanya itu konglomerat. Jadi kalau Mus'ab jalan ke kota Mekah naik kendaraan tunggangannya, ya kalau zaman sekarang ibarat kata BMW lah atau Mercedes atau apa, itu gadis-gadis di kota Mekah pada berdiri di pinggiran jalan kota Mekah sambil apa? Berangan-angan, bercita-cita untuk menjadi istrinya Mus'ab bin Umair, saking kayanya. Tapi ketika dia masuk Islam, tak ada satupun harta orang tuanya yang dia bawa. Diusir sama ibunya, diusir sama orang tuanya. Pergi kamu wahai Mus'ab, kalau kamu tetap mempertahankan keyakinanmu sebagai penuh Muhammad. Mus'ab ketika ditanya oleh Rasulullah SAW dan juga sahabatnya lainnya, Mus'ab, kenapa begitu luar biasanya engkau rela meninggalkan harta yang dimiliki oleh orang tuamu hanya untuk mengikuti kata Rasulullah? Karena ketika Mus'ab mengikuti Rasulullah, tidak ada satupun harta yang dia miliki. Saking dia punya hartanya jamaah sekalian, ketika beliau syahid di medan Uhud, tidak ada satupun kain kafan yang bisa menutupi tubuhnya. Tarik atas bawahnya terlihat, tarik bawah atasnya. Rasulullah menangis sebagai kondisi Mus'ab. Dulu sebelum masuk Islam orang terkaya di kota Mekah. Begitu masuk Islam, tidak ada satu harta yang dia. Ketika meninggal sampai tidak ada satu kain kafan yang menutupi tubuh. Maka Mus'ab ketika ditanya apa, beliau jawab, saya lebih rela mempertahankan keimanan saya yang Allah berikan ini daripada saya harus mencampakkannya hanya untuk mendapatkan harta dunia dan seisinya. Seorang pemuda, dalam riwayat disebutkan umurnya baru sekitar 20 tahun. Ada ibu sini anaknya yang sudah usia 20 tahun? Ada yang pemuda? Ya, kalau saya tanya, boleh tanya, mohon maaf, sudah apa yang dilakukan oleh anak buah Islam? Mus'ab bin Umair, Masya Allah, dia lebih rela mempertahankan keimanannya daripada dia harus mencampakkannya hanya untuk mendapatkan harta. Ibunya kasih dia pilihan, kau campakkan agamamu, saya kasih harta, atau sebaliknya. Dia lebih memilih jadi yakin beriman. Semakin kuat kita mempertahankan keyakinan kita, keimanan yang ada di dalam diri kita, maka semakin mudah kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjanjikan di dalam surat Al-An'am, surat At-Taghabun ayat yang ke-11, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Barang siapa yang mempertahankan keimanannya kepada Allah, Allah pasti akan memberikan dia hidayah. Allah pasti akan memberikan dia hidayah. Sampai kapan? Sampai akhir hayat. Yang terpenting itu adalah istiqomah di dalam mendapatkan hidayah Allah, istiqomah. Maka dari itu jangan sekali beliau mengatakan
Jangan sampai mudah kita tergiur dengan jabatan, pangkat, harta dan sebagainya sampai kita rela waliyahulillah mencampakkan keimanan kita. Kemudian yang kedua, ibtigha'il haqq wa talabuhu wa mujahadatun nafsu li ajli wusul ilaihi. Bagaimana kita bisa mendapatkan hidayah Allah? Yang kedua adalah ibtigha', cari. Ibtigha' itu artinya mencari. Maka disinilah kemudian para ulama mengatakan hidayah itu harus dicari. Gak bisa kita duduk-duduk doang kemudian harap dapat hidayah. Gak bisa. Kalau rezeki mungkin masih memungkinkan, tapi kalau hidayah para ulama mengatakan beda. Beda konsep antara hidayah dengan rezeki. Kalau hidayah harus dicari. Kalau rezeki terkadang tanpa kita cari pun dia akan datang sendiri. Kalau usah kita cari lagi duduk di rumah tiba-tiba datang tetangga ngirimin makanan, ya. Tapi kalau hidayah nggak bisa. Nggak ada kita duduk-duduk kemudian datang bawa hidayah kan kita. Tapi harus dicari. Mujahadah bernafs, sampai itu mujahadah bernafs harus berusaha untuk mendapatkan hidayah. Harus berusaha dengan kerja keras untuk mendapatkan hidayah. Tidak bisa malas-malasan. Kalau kita bermalas-malasan di dalam mencari hidayah, maka sampai kapanpun Allah tidak akan memberikan kita. Maka dalam hadis kursi yang dijadikan kaidah oleh para ulama, apa yang Allah katakan? Ana inda dhanni 'abdi bi. Allah itu sesuai dengan prasangka. Kalau hamba tadi benar-benar butuh dengan hidayah, kemudian dia berusaha dengan keras untuk mencarinya dan mendapatkannya, Allah pasti akan memberikan. Tapi sebaliknya kalau hamba tadi tidak bersungguh-sungguh di dalam mencari hidayah, maka sampai kapanpun Allah tidak akan memberikan hidayah. Maka nasihat Rasulullah kepada seorang Al-Badui ketika dia masuk Islam, kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak akan meninggal kecuali dalam keadaan mati syahid, meninggal di dalam medan. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Tasdukillah yasdukka. Ini harus kita pegang. Kaidah yang dikatakan oleh Rasulullah. Intasdukillah yasdukka. Jika engkau bersungguh-sungguh jujur dengan permintaan kepada Allah, maka Allah akan menganugerahkan kepada. Tapi kalau kita masih malas-malas minta hidayah sama Allah, sampai kapan Allah tidak akan kasih. Tapi kalau kita jujur dengan permintaan kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hidayah Allah, Allah pasti akan. Tapi bukan hanya hidayah, apapun yang kita inginkan. Maka kaidah yang ditetapkan oleh Rasulullah tadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, intasdukillah yasdukka, ini harus kita jadikan pegangan. Apapun kita ingin anak kita menjadi anak yang soleh, maka bersungguh-sungguhlah kita di dalam mendidik mereka menjadi anak yang soleh. Minta sama Allah dengan kesungguhan hati. Insya Allah akan jadikan kita anak yang soleh. Kita ingin diberikan oleh Allah pasangan yang soleh, suami yang soleh. Bersungguh-sungguhlah kita minta sama Allah, berdoa. Insya Allah Allah akan berikan kepada kita suami. Allah berikan kepada suami-suami kita misalnya hidayah sehingga mereka juga menjadi suami yang soleh. Jadi mujahadatun nafsu sangat penting. Ya, bersungguh-sungguh di dalam menginginkan sesuatu, termasuk ketika menginginkan hidayah kepada Allah Subhanahu. Allah katakan di dalam surat Al-Ankabut ayat 69, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini jadi apa? Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu darimu, kata Allah, termasuk hidayah, lanahdiyannahum subulana, kami akan berikan, kata Allah, jalan untuk mendapatkan hidayah. Allah tunjukkan. Tapi syaratnya apa? Bersungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, agar bagaimana hidayah turun dan datang kepada kita, ta'atullah wa rasuluhu wal istijabah lima amara Allah bihi wa rasuluhu. Taat kepada Allah dan Rasulnya, dan menjalankan seluruh apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul.
Jadi segala apapun yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita, jangan sesuai dengan kemampuan kita. Tapi ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan kita sesuatu, kemudian kita mengkhianatinya, kita menolaknya, tidak mau menjalaninya, jangan berharap suatu saat nanti Allah akan memberikan. Coba lihat, apa yang menyebabkan iblis laknatullah alaihi tidak lagi mendapatkan hidayah Allah? Padahal iblis itu dulunya termasuk makhluk yang paling taat, kedudukannya sejajar dengan malaikat. Tapi sayangnya, ketika Allah perintahkan dia untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, dia menolak, tak mau. Alasannya karena ana khairun minhu ya Allah, saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu, saya kamu ciptakan dari api sedangkan dia diciptakan dari dia menolak. Karena penolakan dia terhadap perintah Allah, apa yang terjadi? Selanjutnya Allah tidak memberikan hidayah kepada iblis. Sampai sekarang dia tak dapat hidayah. Kalau ditanya iblis sampai sekarang masih hidup, masih. Karena Allah sudah memberikan kepadanya jaminan dia akan apa? Akan hidup sampai hari. Baik, ya. Maka pentingnya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi jam berapa? Jam 5 tepat. Wah, pertama kita berarti ya. Dan cepetan ya, cepetin. Baik, selanjutnya adalah al-i'tisam billah ta'ala wal luju ilaihi wa thiqah fi ma'indah. Sandarkan diri kita kepada Allah. Jika kita ingin mendapatkan hidayah, maka sandarkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menyandarkan diri kita kepada selain Allah. Karena manusia tidak bisa memberikan hidayah kepada kita. Yang bisa memberikan hidayah hanya Allah. Kemudian selanjutnya adalah ini tidak kalah penting, yaitu apa? Banyaklah kita berdoa. Meminta kepada Allah. Apa doa di antara kita ketika berdoa untuk meminta hidayah kepada Allah? Di antaranya doanya apa? Tadi surat Al-Fatihah yang kita baca, ihdinas siratal. Kemudian ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inni as'aluka. Ada yang apa doanya? Huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Kita minta kepada Allah, ya Allah berikanlah kepada kami apa? Al-huda, hidayah, wa tuqa, ketakwaan, wal afaf, afaf itu lemah lembut, wal ghina, merasa cukup dengan apa yang Kau berikan. Ghina, 4 hal yang kita minta kepada Allah. Termasuk agar diberikan oleh Allah keistiqomahan di dalam mendapatkan hidayah Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah qiraatul Quran. Banyaklah kita membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Ya, karena dengan mentadabburi Al-Quran, insya Allah lebih mudah untuk memberikan hidayah kepada kita. Sebagaimana janji Allah di dalam surat Al-Isra ayat 9, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran itu bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Maka banyaklah kita mentadabburi Al-Quran. Saya sampaikan di mana membaca Al-Quran itu tidak cukup hanya sekedar membaca, tapi yang terpenting adalah mentadabburinya. Bagaimana kita cara mentadabburi Al-Quran? Buka buku tafsir, ya buka paling tidak minimal Quran terjemahan. Kalau kita belum bisa bahasa Arab, buka terjemahan. Kalau kita sudah bisa bahasa Arab, tak perlu lagi gunakan Quran terjemahan. Ditadabburi, baca 1 ayat, ditadabburi. 1 ayat kita dahului, itu jauh lebih baik daripada hanya sekedar mengejar setoran bacaan sebanyak-banyaknya. Ya, karena dulu Ibnu Abbas mengatakan, kami para sahabat Rasulullah ketika belajar 10 ayat dengan Rasulullah, kami gak akan pergi ke ayat berikutnya sampai kami benar-benar mentadabburi ayat itu, yaitu memahaminya dan mengamalkannya.
Setelah kami memahami dan mengamalkannya, baru kemudian kami pelajari ayat. Ya, jadi Al-Quran itu bukan hanya sekedar untuk dibaca, tapi juga yang terpenting adalah ditadaburi. Kemudian yang selanjutnya al-itla' ala qasasil sabiqin. Banyaklah kita baca kisah-kisah terdahulu, termasuk kisah para nabi dan rasul, bagaimana perjuangan mereka, ya bagaimana pengorbanan mereka, kisah para sahabat, bagaimana pengorbanan perjuangan mereka di dalam mempertahankan nikmat hidayah yang sudah Allah karuniakan kepada mereka. Ya. Kemudian yang terakhir, at-tafakkur fi makhluqatillah. Banyaklah kita mentafakuri ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat hidayah kepada kita sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan Allah juga memberikan nikmat hidayah kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita cintai sampai akhir hayat mereka. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit tadi memberikan manfaat bagi kita semuanya. Mari tutup dengan doa. Doa. Baik.